tentram dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari observer, coach, dan juga coachee, di mana saya Yohanes Benyamin Manulena dari SMP Negeri 6 Wewewa Selatan, Dan saya Antoneta Magonaga dari SMP Negeri 2 Wewewa Selatan. Dan saya Yosefa Yani Jaimun dari SD Negeri Radagala. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Bu Yosefa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yohanes? Ya, puji Tuhan baik. Iya. Oh ya Pak Yohanes, nanti kita akan melakukan proses coachingnya hari ini. Nah, sebelum proses coaching ada beberapa hal yang saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Ya, nanti saat coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati Bapak prosesnya seperti apa dan bagaimana. Saya akan mengamati Bapak dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apa yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang ada. Kemudian saya juga akan mendengarkan nanti bagaimana respon coachee terhadap apa yang Bapak tanyakan. Kemudian yang paling penting itu Bapak harus bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching itu ya. Ada 3 itu prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini sedikit akan saya tanyakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin yang kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan kehadiran penuh. Kehadiran penuh saat saya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian di sini saya mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan, saya memberikan dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi kompetensi inti itu ya Pak ya? Iya. Berarti yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Di antara ketiga hal yang sudah Bapak siapkan ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Bapak mau kembangkan? Ya, mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama itu terkait dengan mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha akan mendengarkan coachee apa saja yang disampaikan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak akan mengembangkan 2 hal yang paling spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching kali ini ya Pak ya. Ya. Kira-kira Pak, dari 2 hal penting itu, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya berusaha untuk coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat itu begitu. Jadi bagaimana solusinya itu muncul dari diri dia sendiri. Oke, jadi baik. Indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, gitu ya Pak? Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti pada saat Anda melakukan coaching ini saya akan mengamati Bapak dengan Baik. Siap. Terima kasih Oke. Bu. Silakan Bapak, selamat menjalankan Oke, proses coaching. terima kasih. Oke, shalom Ibu Antoneta. Shalom Pak Yohanes. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar saya selalu baik Pak Guru. Kalau Pak Guru sendiri bagaimana? Baik, puji Tuhan juga Ibu, baik.
Eh, Ibu, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau diceritakan apa ini? Betul Pak Guru, saya ingin mau menceritakan beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah saya Pak Guru. Baik, Ibu, kita punya waktu 15 sampai 20 menit. Silahkan Ibu mungkin menceritakan apa? Baik Pak Guru, saya mau menceritakan beberapa hal, tapi yang lebih apa ya, yang lebih jadi fokus saya ini tentang proses pembelajaran di sekolah saya ini yang masih monoton saja Pak Guru. Iya, iya. Sedangkan kalau lihat zaman sekarang kan semakin canggih, kalau bisa ya kami sebagai guru tuh dia lebih bervariasi atau bagaimana lah begitu Pak Guru, supaya proses pembelajarannya itu jangan hanya itu saja yang monoton, yang membuat mungkin anak-anak bosan juga dengan pola cara mengajar kami di sekolah. Baik, baik Ibu. Berarti permasalahannya Ibu di sekolah ya lebih terkait dengan pembelajaran yang monoton, atau ya juga dari guru sendiri ya berarti ya Bu. Betul. Berarti di sini rekan-rekan guru juga tidak memiliki inisiatif yang ya menggunakan media lah atau memanfaatkan sarana yang ada di sekolah mungkin Ibu ya. Baik Ibu, berarti di sekolahnya Ibu itu masih banyak guru yang mengajar dengan ya kurang bervariatif lah di pembelajarannya. Iya betul Pak Guru, masih pakai metode ceramah begitu Pak Guru. Pokoknya kami guru-guru hanya mau sampaikan saja materinya, pokok intinya tidak bervariasi lah Pak Guru dalam penyampaian materi. Baik Ibu, dari percakapan kita kali ini mungkin ada kira-kira apa yang Ibu mau dapatkan? Dari percakapan kita Pak Guru, saya mau mendapatkan kalau bisa ada sebuah perubahan yang terjadi dari misalnya pembelajaran yang itu saja ya bisa mengalami perubahan sedikit demi sedikit dengan mungkin menggunakan metode-metode atau pemanfaatan media lainnya di sekolah, pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan di sekolah. Baik, berarti jadi Ibu Antoneta ingin adanya perubahan di rekan-rekan sendiri. Betul Pak Guru, saya mau ada perubahan lah. Baik Ibu, terkait dengan perubahan yang bagaimana yang Ibu inginkan? Perubahan yang menuju ya ke arah lebih baik ya Pak Guru, seperti penggunaan metode metode bervariasi, terus pemanfaatan media sarana prasarana ada di sekolah, hanya ada tetapi kami guru-guru tidak mempergunakan hal itu secara maksimal, seperti itu Pak Guru. Baik, terkait dengan ya kalau kita berbicara dengan pembelajaran yang bervariatif, berarti kita ya boleh bilang itu ada di level yang ke-10 gitu Ibu ya. Tapi situasi Ibu di sekolah saat ini berada di level berapa kira-kira? Kalau saya menilai sih, kalau Pak tadi sudah sampaikan, maksudnya biasanya itu normalnya ya 1 sampai 10 ya, kalau di sekolah saya masih di level 5 sih Pak Guru. Ya saat ini ya. Iya, untuk saat ini masih berada pada level 5. Baik Ibu. Dari hasil artinya bahwa situasi sekarang kan berada di level 5 begitu. Keinginan Ibu dari harapan kita saat ini, Ibu maunya ya pembelajaran yang bervariatif itu ada di level berapa begitu harapannya? Kalau saya melihat dari dari proses, dari pengamatan saya juga secara pribadi, saya tidak mau muluk-muluk sih Pak. Saya maunya ya cukup di angka 7 lah. Dari angka 5 tadi ya cukup dia naik 2 dulu lah untuk tahap-tahap sekarang ini Pak Guru. Ya, baik. Terkait dengan ketercapaian harapan Ibu di ya level 7 tadi, ada tidak Ibu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu tadi? Paling langkah-langkah yang saya ingin lakukan nanti Pak Guru, saya ingin mau mendiskusikan dulu ya permasalahan ini kepada rekan-rekan di sekolah, pengen ya ceritalah supaya terjadi perubahan metode pengajaran yang kami lakukan di sekolah nanti. Mungkin saya akan melakukan pendampingan terus menerus dengan mentoring seperti itu Pak. Baik. Ya, melakukan mentoring. Selain mentoring Ibu, apakah ada cara lain? Jadi kan tadi yang
dipikirkan oleh ibu itu mentoring. Kira-kira sekarang langkah-langkah yang akan ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan di sekolah untuk mengalami perubahan, kira-kira apa ini? Baik Pak Guru, paling langkah-langkah yang saya akan lakukan yaitu mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah terkait dalam pembelajaran. Terus mungkin akan melakukan adanya pendampingan terus, ada melakukan mentoring seperti itu Pak Guru. Ya, melakukan mentoring Ibu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain mungkin yang dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan di sekolah itu? Selain mentoring Pak Guru, paling melakukan kayak atau mengikuti pelatihan atau mengadakan workshop seperti itu Pak Guru. Baik, berarti ada dua tadi, ada mentoring kemudian juga workshop begitu. Dari kedua ini Ibu kira-kira dari kondisi sekolahnya Ibu, kesiapannya Ibu juga, yang paling nyaman menurut Ibu mana yang akan dilakukan? Yang paling nyaman Pak Guru tentang mentoring. Ya, untuk mentoring ini sasarannya saya ingin mau ada perubahan. Jadi tentang mentoring ini sangat penting, yang mungkin itu dulu yang saya akan lakukan dulu di sekolah. Baik Ibu, terkait dengan mentoring, ada tidak di sekolah yang mampu atau bisa membantu Ibu dalam proses mentoring ini? Ada sih Pak Guru, dari pengamatan saya yang saya kenal ya, ada beberapa 1-2 orang lah teman guru yang paham tentang IT, yang mendukung akan proses pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Seperti itu Pak Guru. Baik. Berarti dari yang sudah disampaikan oleh Ibu, nantinya Ibu akan melakukan kolaboratif begitu ya, bersama rekan sejawat begitu dengan guru-guru lain begitu. Betul Pak Guru. Ya pasti akan berkolaborasi dengan teman. Kalau kata pasarannya sekarang yang sefrekuensi lah Pak Guru, yang bisa nyambung lah dengan kita, yang bisa mendukung all out tentang proses atau program yang akan dilakukan di sekolah. Oke, baik Ibu. Intinya kita sudah di penghujung percakapan kita pada kesempatan ini. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan Pak Guru, ya minimal saya sudah dapat gambaran tentang bagaimana cara penyampaian materi kepada siswa dengan cara yang khusus tadi itu tentang mentoring. Baik. Luar biasa Ibu. Saya sebenarnya tidak sabar juga akan mendengarkan nanti cerita-cerita setelah selesai dari sini, bagaimana penerapannya di sekolah bersama dengan kolaboratif dengan rekan-rekan guru, dan saya juga membuka peluang kapan saja Ibu mau datang, mau menyampaikan permasalahan, dan kita akan berusaha untuk sama-sama menemukan solusinya begitu. Mungkin itu saja Ibu. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu, semoga sukses. Baik Pak Guru, saya juga terima kasih karena Pak Guru sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya menceritakan beberapa kendala yang terjadi di sekolah saya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Guru. Siap Ibu, terima kasih. Baik Pak Yohanes, tadi saya sudah melihat kegiatan coachingnya. Bagaimana dari hasil proses coaching tadi dengan rekannya itu, apakah berjalan lancar? Ya, puji Tuhan Ibu, berjalan dengan baik tadi ya. Oke, nah setelah melakukan observasi tadi dengan coach, tadi saya melihat bahwa sudah sangat bagus sekali, tapi saya masih sedikit bertanya Pak. Yang akan saya tanyakan kepada Pak Yohanes itu, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Baik Ibu, terkait dengan itu, selama coaching tadi saya sudah melakukan menggunakan alur Tirta, di mana pertama-tama saya memberikan menggali apa yang dialami oleh coach, kemudian di mana di situ ia menyampaikan tujuannya, kemudian mampu mengidentifikasi
dan juga merencanakan apa yang menjadi aksinya nanti, serta ya bertanggung jawab dengan apa yang sudah direncanakan. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi Pak Yohanes sudah berhasil ya Pak ya? Ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, kalau sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan tadi Ya. yang sudah berhasil ya. Ya. Saya tulis beberapa itu bahwa dalam proses coaching tadi itu bahwa Bapak sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian ini Pak Yohanes sudah mengarahkan coach untuk mencari solusi dari masalah yang dia alami dan tindakan apa yang akan dilakukan juga Pak Yohanes. Kemudian sudah menemukan juga tadi ada di situ tadi ada rasa tanggung jawabnya terhadap hal yang akan dilakukan coach, yang akan dilakukannya di sekolahnya tentunya ya Pak ya. Ya, dan tadi saya sudah mendengar percakapan Bapak itu, Bapak sudah lebih fokus ke coachingnya, kemudian sudah ada tadi kehadiran penuh atau presentnya itu, Bapak sudah mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot yang sudah bisa untuk dipahami atau ditangkap oleh coach. Luar biasa ya Pak ya. Sudah pasti hari ini sudah berhasil ya, saya katakan itu sukses selalu ke depannya, kemudian diberi kemudahan dalam kegiatan coach berikutnya ya Bapak ya. Untuk kedepannya Bapak, ini yang saya mau tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dengan hasil coaching hari ini? Baik, untuk kompetensinya saya lebih akan berusaha mengembangkan dan ingin mendalami terkait dengan alur Tirta itu. Jadi ya mungkin tadi masih belum sempurna. Di sini kompetensi saya ingin mengembangkan dan juga memahami apa yang menjadi kata-kata kunci dari alur Tirta itu, sehingga kedepannya proses coaching itu akan lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes ya, sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Untuk kedepannya diharapkan Bapak bisa mampu lebih mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya nanti lebih baik lagi. Oke Pak, kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih sudah memberi waktunya Pak. Sukses dan semangat selalu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan